kau tiada dua. Ini ada artikel yang menarik kalau kita hadirkan di program baru, membaca dengan kepala atau membaca dengan hati. Membaca dengan hati atau dengan kepala. Nanti lihat mana yang disukai ya. Tapi yang jelas ini cara untuk kita mendialogkan apa-apa yang ada di sekitar kita termasuk bacaan. Ini saya dikirimi sebuah artikel dari lawjustice.co. Artikelnya berjudul mencermati, tulisannya mencermati ya, harusnya mencermati sinyal ambruknya kekuasaan sebelum 2024 tiba. Pasti banyak yang tertarik nih. Ya. Kita coba baca ya. Mencermati sinyal ambruknya kekuasaan sebelum 2024 tiba. Ini ada penulisnya Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa. Oke. Jakartalawjustice.co, ekonom senior Faisal Basri. Akhir-akhir ini nampak semakin garang saja, kata artikel ini, semakin garang. Setelah sebelumnya menyampaikan pernyataan keras soal kebijakan pindah ibu kota yang dinilai sebagai langkah penguasa yang menggali liang kuburnya. Kalau katanya siapa namanya, Ihsanuddin Nursi, bukan tutup lubang gali lubang, tapi apa itu istilahnya, lebih lagi dari itu. Lupa. Kali ini ia mengemukakan ramalan soal nasib pemerintah yang sekarang berkuasa. Menurutnya pemerintahan Presiden Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024 tiba. Hal ini bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan dalam tubuh pemerintahan yang sekarang berkuasa. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya enggak dapat melapor, katanya dalam webinar Sabtu 29 Januari 2022, seperti dikutip media. Pernyataan dari Faisal Basri itu mendapat tanggapan dari sosiolog UI Tamrin Timagola melalui akun media sosialnya. Ayo kita ikut doakan agar ramalan Faisal Basri bahwa rezim ini akan ambruk sebelum 2024 terwujud, ujarnya. Ramalan tentang kejatuhan pemerintah yang berkuasa sebelum akhir masa jabatannya rasanya sudah berulang kali dilontarkan oleh para pengamat politik, akademisi, dan elemen masyarakat. Mereka memprediksi pemerintah yang sekarang berkuasa tidak akan bertahan lama sampai 2024. Siapa-siapa sajakah orang yang pernah meramal pemerintahan Jokowi tidak bakal bertahan sampai akhir masa jabatannya? Ayo kita lihat nih, apa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai pemerintah yang sekarang berkuasa bakal ambruk sebelum tahun 2024. Apakah ramalan itu akan jadi suatu nyata atau sekedar ilusi, kata artikel ini. Para peramal itu adalah, nanti kan disebut siapa saja yang pernah meramalkan. Ini peramalnya katanya Lawrence R. Samuel dalam tulisannya Why Do We Think So Much of the Future menyebutkan bahwa masa depan telah berfungsi sebagai tempat untuk menampung ketakutan terburuk ataupun harapan manusia. Menurutnya masa depan selalu membawa kesan misterius. Ini juga asik. Masa depan memang selalu misterius ya. Kita nggak pernah tahu masa depan. Ada yang lagi main badminton, lagi main lagi ngapain, habis nonton film, habis ceramah, selesai Allah panggil gitu aja. Ya. Jadi saya setuju bahwa masa depan selalu membawa kesan misterius karena memiliki semacam kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ramalan adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme atau ritual tertentu untuk mengetahui hasilnya. Ramalan yang dimaksud dalam tulisan ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya irasional atau tidak sesuai dengan logika, karena peramalnya adalah kalangan intelektual yang memprediksi suatu peristiwa berdasarkan kajian ilmu dan logika yang dimilikinya. Nah, ini kita baca ramalan yang disampaikan oleh Faisal Basri.
Bang Faisal Basri ya, tentang pemerintahan yang berkuasa sekarang tidak sampai ujung masa jabatannya sebenarnya bukan hal yang baru di benak publik Indonesia. Benar nggak? Bukan hal yang baru. Iya. Sebelumnya sudah banyak tokoh yang memprediksi pemerintah bakal tumbang sebelum masa akhir jabatannya. Ini ada tanggal 28 Februari tahun 2020 lalu. Pengamat ekonomi dan politik Sabang Merauke Circle SMC ya, Syahganda Nenggolan memperkirakan, Bang Syahganda kemarin udah keluar ya dari tahanan, memperkirakan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo akan jatuh 6 bulan lagi pada saat itu ketika dia meramal quote unquote ya 28 Februari tahun 2020. Sekarang 2022 berarti udah 2 tahun lalu ya. Prediksi tersebut disampaikan dalam acara bertema Benarkah Rakyat Kecewa Jokowi yang videonya diunggah ke kanal YouTube di Realita TV 28 Februari 2020. Tapi bukan karena ini kan dia ditahan, Bang Syahganda, bukan karena komentar atau artikel ini kan? Oke. Nah, kita lanjutin ya. Prediksinya tersebut disampaikan dalam acara bertema Benarkah Rakyat Kecewa Jokowi? Oke. Syahganda mengaku telah membaca berbagai kajian dan menyimpulkan rezim Jokowi akan jatuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Prediksi ini berdasarkan pengamatannya dari sektor ekonomi dan politik yang semakin sulit di tengah pandemi virus corona. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 21 Januari 2020, pengamat politik yang sekarang suaranya tidak lagi berdengung di Indonesia Lawyers Club, ILC, ya karena ILC-nya udah nggak ada, Rocky Gerung memberikan prediksi yang sama. Sosok yang pernah menjadi ghostwriter Abdurrahman Wahid itu menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan sampai 2024 karena masalah-masalah yang membelitnya. Menurut Rocky, Presiden Jokowi tengah mengalami surplus ketidakpercayaan publik seiring dengan terjadinya kontradiksi kebijakan dan inkonsistensi janji kampanyenya. Jika hal tersebut dibiarkan, alumnus filsafat Universitas Indonesia tersebut memprediksi akan terjadi demonstrasi dari mahasiswa yang tentunya dapat menimbulkan gejolak politik sehingga bisa berujung kejatuhannya. Masih di tahun yang sama, mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli turut memprediksi hal buruk yang akan terjadi pada pemerintah yang sedang berkuasa. Menurutnya akan terjadi krisis ekonomi besar yang terjadi menjelang Lebaran hingga bisa berimbas pada penguasa. Menurut Rizal Ramli terdapat 5 faktor. Ini menarik nih. Saya selalu tertarik kalau ada faktor-faktornya ya, mengajak kita berpikir ya. Menurut Rizal Ramli terdapat 5 faktor penting di sektor ekonomi yang jika terjadi secara bersamaan dapat memicu hal tersebut, yakni indikator makroekonomi yang merosot, daya beli yang menurun, ekonomi digital yang mengalami koreksi valuasi dan terjadinya gagal panen para petani dan kasus jiwasraya. Padahal ada kasus-kasus yang lain ya, kan ada kasus macam-macam, bukan hanya jiwasraya aja ya. Tapi ini menurut Pak Rizal Ramli. Pada 15 Juni 2021, ya setahun lalu, 9 bulan lalu, pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah, ini juga ya, meramalkan Presiden Joko Widodo tidak lagi jadi presiden hingga tahun 2024. Bisa saja Jokowi selesai sebelum 2024 karena beberapa faktor. Rata-rata mereka menyebutkan beberapa faktor. Menurutnya, beberapa penyumbang bisa jatuhnya Jokowi di tengah jalan antara lain faktor ekonomi, investasi mandek, pertumbuhan ekonomi yang minus, dan terjadinya krisis di Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, penegakan hukum yang masih terdapat diskriminasi, serta persoalan politik oligarkis yang bisa menimbulkan gejolak bisa menambah jatuhnya Jokowi sebelum masa akhir jabatannya. Kalau faktor-faktor itu terjadi, Jokowi harus hand out, kalau tidak mundur atau dimundurkan, begitu katanya. Ini masih ada lagi beberapa, tapi saya mau cari apa saja yang disebut sebagai indikator ya. Indikatornya yang pertama ya, jadi membaca sinyal itu ada indikatornya. Oleh si penulis dikatakan di antara sinyal-sinyal yang menjadi asbab jatuhnya pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang bisa disebutkan di antaranya 1, korupsi yang merajalela. Ini benar banget ya. Udah banyak banget.
Tapi terserah ya kepada siapa saja yang berpihak A atau B. Ini kan kita hanya membaca sebuah artikel ya. Di sini diterangkan ya. Ada panjang penjelasannya. Dari mulai rezim lama, rezim Orde Baru, praktek korupsi yang terjadi puluhan tahun itu yang mengantarkan krisis ekonomi tahun 1998 ya. Kemudian di sini diulas dari Menteri Menko Polhukam Mahfud yang mengatakan bahwa korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan era Orba. Ini udah beredar di mana-mana, ini bukan hal yang baru. Hal ini menurutnya bukan merujuk pada jumlah korupsinya, melainkan kondisi korupsi yang semakin meluas. Korupsi sekarang makin luas, lebih luas dari zaman Orba, gitu. Katanya Menko Polhukam ya. Nah, kedua, hutan yang kian menggunung, gitu. Di sini diterangin juga, ya, Didik J. Rahbini memprediksi akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang hingga mencapai 10.000 triliun. Besaran utang tersebut bla 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 bla. Jadi sampai akhir Februari 2021, sebentar lagi nih, pemerintah telah mencatatkan utang sebesar 6.361 triliun dan BUMN mencatatkan utang 2.140 triliun. Makanya disebutkan hampir 10.000 kan, 8.000 tambah 8.500 triliun. Benar, 8.501 triliun. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai diperkirakan mencapai 10.000 triliun utang di APBN. Ini katanya Didik J. Rahbini. Artinya dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun. Sehingga siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti, presiden yang berikutnya, maka mereka akan mewarisi beban utang yang luar biasa. Utang negara yang sangat besar ini akan jadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang. Menarik nih kajiannya. Ya, ini panjang. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama korupsi, kedua beban hutang, ya, dan ketiga penegakan hukum tebang pilih. Ini juga jadi sinyal kejatuhan, kata artikel ini. Menetapkan suatu hukum sebelum memiliki manfaat yang terhingga, karena hal ini akan bisa menghapus perbuatan buruk seperti korupsi, ketidakadilan, menegakkan keadilan. Kalau hukumnya tegak, ini pasti akan korupsi tidak akan meruyak ya. Tidak akan menjadi masif gitu ya. Tapi korupsi menjadi masif karena penegakan hukumnya disparitas ya. Tebang pilih tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini disebutkan di sini ya, adanya penangkapan dan proses keadilan seperti pelaku-pelaku kebencian yang dibebankan ya kebencian. Sementara pelaku ujaran kebencian dan penista agama dari kubu penguasa tidak tersentuh hukum. Ya, di sini disebutin, baca aja artikelnya ya. Oke. Nah, soal tebang pilih penegakan hukum ini ramai dibicarakan. Yang terakhir adalah kasus yang menimpa seorang YouTuber ya, yang sudah ditahan sebagai tersangka. Lalu padahal di sini diterangkan istilah itu bla 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 ya. Ini panjang lebar. Nah, kemudian tadi indikasinya 3 ya. Indikasi yang keempat adalah adanya 3 periode sementara undang-undang mengatakan maksimal 2 periode. Nah, ini juga dengan memperpanjang kekuasaan melalui amandemen UUD sangat tidak menguntungkan rakyat, akan jadi bumerang baginya. Rakyat anggap amandemen tidak penting, ini hanya siasat untuk perpanjang kekuasaan tanpa pemilu dan ini berbahaya. Bisa jadi setelah amandemen UUD 45 dan perpanjangan kekuasaan, Jokowi malah jatuh, kata Muslim dalam pernyataannya. Lebih lanjut ia mengatakan dengan maraknya suara-suara yang menginginkan Jokowi mundur, maka Jokowi sendiri harus berkaca dari peristiwa kedua ya RI, presiden kedua maksudnya Soeharto yang usai diperpanjang masa jabatannya sama seperti Pak Harto setelah lama berkuasa dan menang pemilu 1997, setelah itu 98 Pak Harto malah jatuh pungkasnya. Kelima, kebijakan yang tak pro rakyat. Nah, ini kalau ini saya mengangguk nih, karena ini penting ya, menjadi bijak untuk rakyat. Rata-rata seorang presiden bisa jatuh karena kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan harapan rakyatnya.
kemudian menimbulkan krisis kepercayaan sehingga kehilangan kursinya. Apalagi di tengah badai corona, ya banyak amunisi bisa diledakkan untuk menggerogoti kewibawaan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini cukup membuat rakyat sengsara. Ini hampir-hampir saya pernah ditegur oleh dikasih peringatan ini gara-gara mengatakan rakyat sengsara. Jadi nggak boleh bilang rakyat sengsara. Ini mudah-mudahan nggak apa-apa ya saya ngomong karena ini saya baca doang nih. Ya, kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini cukup membuat rakyat sengsara katanya. Ini artikelnya, bukan saya yang ngomong. Jadi antara lain kenaikan harga sembako, khususnya minyak goreng. Ini kemarin minyak goreng baru aja hari 2 hari ini nggak ada di pasar ya. Yang 14 ribuan. Kalau yang agak mahal yang 35 ribuan masih ada sih minyak goreng. Kata kakak-kakak saudara-saudara saya yaitu nggak ada di pasaran. Pencabutan subsidi pupuk bagi petani, pengenaan pajak bagi orang kecil, ya, dan seterusnya. Muncul juga kebijakan yang tidak pro rakyat seperti keputusan presiden untuk menaikkan iuran BPJS, ya kan? Terus di tengah pandemi corona masih juga ada menteri yang ngotot mendatangkan TKA asing. Padahal masalah ini sangat sensitif karena anak bangsa banyak yang kehilangan lapangan kerjaan. Ini benar banget. Terakhir, kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara di tengah kondisi keuangan negara yang sangat memprihatinkan telah membuat terbelahnya opini anak-anak bangsa. Ancaman perpecahan begitu menganga karena adanya kebijakan yang terkesan gerusa-gerusu. Ini banyak sekali yang protes ya tentang kebijakan, oke? Kebijakan yang tidak populer di mata rakyat tersebut sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah yang sekarang berkuasa. Kalau kebijakan yang tidak pro rakyat ini terus digulirkan, bahkan tidak mungkin akan memunculkan ketidakpercayaan rakyat sehingga mereka berpotensi melawan kebijakan penguasa. Kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi tsunami gerakan yang bisa berujung pada kehilangan kursi kekuasaannya. Yang keenam terakhir adalah pertikaian elit. Pertikaian antara elit politik yang menjadi pengendali negara bisa berpotensi menjatuhkan seorang presiden sehingga tidak bisa bertahan sampai masa akhir jabatannya. Indikasi adanya pertentangan antara elit politik ini dibaca oleh ekonom senior Faisal Basri dalam analisis politiknya. Menurutnya situasi saat ini sudah kritis di mana setiap elemen pemerintah tidak akan langgeng apabila tidak mendapat bagian yang sama besarnya. Saya prediksi sih nggak sampai 2024. Secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar, kata Faisal Basri dalam perhelatan webinar 29 Januari 2022. Menurutnya, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Ya, ini dia yang disebutkan oleh Faisal Basri. Ya, baik. Kata terakhirnya dalam ilustrasi ini ada sekedar ilustrasi atau bagaimana? Ya. Serangkaian ramalan tentang kejatuhan Presiden Jokowi sebelum berakhir masa jabatan yang disampaikan oleh para pengamat politik, ekonomi, akademisi, dan paranormal tersebut untuk sementara belum terbukti menjadi nyata. Faktanya Presiden Jokowi sampai sekarang masih tetap ada di kursinya tanpa kurang suatu apapun, bahkan kekuasaannya cenderung menguat seiring dengan melemahnya barisan oposisi yang semakin tidak berdaya. Apakah berarti ramalan tentang kejatuhan pemerintahan yang sekarang berkuasa sebelum akhir masa jabatan memang sekedar ilusi belaka? Pada konteks prediksi yang disebutkan oleh Faisal Basri, Rocky Gerung, Syahganda, Rizal Ramli, Rizal Fadilah, dan lainnya, narasi yang dibawa oleh mereka dapat dimaknai dalam dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, mungkin itu adalah kemungkinan terburuk yang mereka khawatirkan, namun di sisi lain prediksi tersebut dapat juga dimaknai sebagai pemenuhan harapan mereka yang mungkin tidak puas dengan pemerintahan yang sekarang berkuasa. Adanya indikasi kejatuhan penguasa sebelum 2024 itu sebagaimana dikemukakan oleh para peramal mungkin bukanlah semacam hasrat dalam mengkritik, melainkan suatu kalkulasi yang boleh jadi akan terwujud nantinya, sebab siapa sangka pemimpin Orba yang sudah berkuasa 32 tahun lamanya akhirnya bisa jatuh juga. Apalagi kalau hanya seorang presiden yang disebut sebagai presiden boneka. Jika para dalang yang menjadi pengendalinya sudah tidak lagi berkenan terhadapnya, karena misalnya pembagian kue keuntungan yang tidak merata, bukan tidak mungkin ia akan didongkel dari kursinya. Tapi terlepas dari kemungkinan jatuh sebelum 2024 tiba, yang jelas upaya untuk jatuhnya kekuasaan saat ini seperti lebih rumit dari sebelumnya.
Karena untuk menjatuhkan seorang presiden kekuatan massa saja tidak cukup untuk melengsarkan. Masih diperlukan adanya dukungan kekuatan partai politik dan juga tentara. Masalahnya kedua kekuatan tersebut sepertinya sekarang telah berhasil dijinakkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Di DPR sendiri 74% wakil rakyat merupakan koalisi Presiden Jokowi yang selama ini sudah terbukti jadi instrumen yang handal dalam memuluskan kebijakannya. Rupanya strategi politik akomodatif yang dimainkan Presiden Jokowi selama ini tidak hanya menghasilkan koalisi yang gemuk tapi juga dapat jadi alat pengaman dalam menghadapi gejolak politik yang mungkin dapat terjadi ke depannya. Sementara itu kekuatan kedua yaitu barisan tentara sudah pula di bawah kendali. Presiden Jokowi disebut-sebut telah ini baru kayaknya artikelnya nih. Toto hilang ya. Kan kadang-kadang gitu artikel suka hilang. Ntar kita dibilangin itu artikelnya disimpan karena udah hilang gitu. Tapi kalau model presidennya maju tak gentar mempertahankan kekuasaan meskipun sudah hilang legitimasi, maka kemungkinan untuk jatuhnya kekuasaan sebelum 2024 tiba akan jadi utopia belaka. Yang jelas tahun 2024 terbilang masih lama. Selama perjalanan waktu ke sana banyak dinamika politik terjadi sehingga mempengaruhi apa yang bakal terjadi. Sangat mungkin ramalan Faisal Basri yang menyebut pemerintah akan ambruk sebelum tahun 2024 tiba akan jadi nyata. Tapi bisa juga ramalan itu hanya sekedar ramalan belaka yang tidak akan jadi nyata karena lemahnya indikator yang mengarah ke sana. Kalau Anda sendiri menilainya seperti apa? Ya, kita udah selesai. Terima kasih Faisal yang udah mengambilkan video ini. Ini satu mata acara yang ya kita coba aja ya. Karena Neno for the future, seperti yang saya katakan, kita ingin asli, kita ingin manusia Indonesia kembali kepada fitrahnya, dan termasuk salah satu yang paling asli dari seorang manusia adalah kesenangan dia untuk mengakses informasi, mengakses ilmu, membaca, menyaring, menganalisa ya. Jadi cara seperti ini sebenarnya dilakukan oleh semua orang. Tapi Neno for the Future coba angkatnya ke dalam salah satu mata tayangan, yaitu kita membaca ya artikel yang menarik. Sampai ketemu ya di membaca dengan kepala yang berikutnya.